Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, jawab salamnya sekali lagi. Mudah-mudahan masuk surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan, salam nama budaya, salam Indonesia maju untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irwan Wahyudin. Saya dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Saya di sini ingin menjelaskan tugas ujian tengah semester, yaitu mengenai menganalisis transaksi akuntansi perusahaan dagang dan juga membuat jurnal. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Merintan Berliana Simbolon, SE AK CAM AK. Dan saya perkenalkan, nama saya Irwan Wahyudin dari Prodi Akuntansi. Untuk nomor NIM saya yaitu 2902250023. Tanpa berlama-lama lagi, mari saya sampaikan kali ini. Sampaikan yang pertama yaitu sebelum saya materi tentang menganalisis transaksi, mari kita mengenal dulu terlebih dahulu apa transaksi adalah setiap peristiwa aktivitas yang memiliki dampak ekonomi pada keuangan Anda. Lalu pengertian analisis transaksi akuntansi. Langkah pertama dalam proses akuntansi dan melibatkan analisis setiap transaksi yang mempengaruhi bisnis Anda. Untuk persamaan dasar akuntansi, yaitu rumusnya yang pertama adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Apa sih itu yang dimaksud aset? Aset adalah segala sesuatu yang dimiliki bisnis Anda, yang dari inventaris dan juga piutang. Lalu pengertian kewajiban. Kewajiban utang yang menjadi hutang Anda, yang meliputi hipotek, pinjaman lainnya. Kekayaan bersih. Aset bersih atau apa yang semua hutang bisnis Anda dan bisnisnya disebut sebagai ekuitas dalam perusahaan persamaan akuntansi. Lalu apa yang dimaksud dengan ekuitas? Ekuitas adalah suatu yang terdaftar sebagai modal pemilik untuk kepemilikan tunggal atau ekuitas mitra untuk kemitraan dan ekuitas pemilik saham atau ekuitas pemegang saham untuk perusahaan. Ekuitas dipecah menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu pendapatan dan yang kedua yaitu beban atau biaya. Pendapatan adalah apa yang diperoleh bisnis dengan menyediakan barang atau jasa. Lalu apa yang dimaksud dengan beban atau biaya? Beban atau biaya adalah biaya yang terlibat dalam menghasilkan pendapatan seperti sewa, utilitas, dan contoh cara kerja yaitu bisa dilihat dari sebagai berikut. Perusahaan 15 juta rupiah dalam pemilik baru untuk perusahaan seharga 10 juta rupiah. Tetapi dia membayar rupiah dari kas dan membawa catatan atas sisa saldo sebesar 15 juta rupiah yang harus dibayar pada waktu yang ditentukan atau hutang wesel. Transaksinya pengalaman akuntansi seperti berikut. Aset, kewajiban, dan juga aset meliputi yaitu yang pertama 15 rupiah dan yang kedua adalah 5 juta kas berkurang dan selanjutnya yaitu 20 juta rupiah berada pada kendaraan dan total keseluruhannya yaitu sebesar 3 juta rupiah. Untuk kewajibannya berada pada utang wesel senilai 15 juta rupiah dan di ekuitas terdapat yaitu di modal pemilik sebesar 15 juta ribu rupiah. Pembukuan biasanya menggunakan software akuntansi.
transaksi sambil transaksi seimbang dan memberikan entry transaksi. Jika Anda masih menggunakan proses pencatatan pembukuan, Anda bisa mencoba metode atau transaksi lebih baik. Analisis yang nama analisis transaksi adalah untuk relevasi transaksi kedua yaitu transaksi juga komparabilitas dan konsistensi. Item kedua, komparabilitas berarti bahwa total agregat yang informasi satu konsistensi kebijakan yang memastikan semua transaksi melalui kami tidak ada perbedaan yang memiliki informasi termasuk yang namanya transaksi. Untuk yang pertama yaitu merupakan transaksi ya, karena yang harus Anda debit dan harus debit yaitu aturan debit dan kredit. Yang terakhir yaitu mencatat transaksi-transaksi. Untuk selanjutnya yaitu tentang akuntansi perusahaan dagang. Sebelum kita masuk ke materi apa sih perusahaan dagang? Perusahaan merupakan proses kerja barang dari pemasok lagi tanpa mengubah wujud dagang. Perusahaan menjual kembali barang dagangannya kan ada produknya. Ada perusahaan yaitu perusahaan dagang besar, yang kedua perusahaan dagang menengah, yang ketiga perusahaan dagang kecil. Dari ketiga perusahaan terbagi menjadi dua lagi, yaitu perusahaan dagang badi dan juga dagang barang. Selanjutnya yaitu ciri perusahaan dagang. Nah, yaitu pendapatannya dari penjualan barang dagang. Biayanya bersumber dari pokok terjual dan biaya usaha lain. Dari catatan akuntansi terdapat akun persediaan dagangan. Yang keempat cuma dagang sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima yaitu antara barang yang dibeli sampai yang dijual tidak dibentuk dan tidak dirubah sedemikian rupa. Dan yang terakhir yaitu tujuan perusahaan dagang adalah memperoleh laba dengan cara menjual barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang dia belinya. Selanjutnya, kita mengenal yang namanya siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah sebuah proses yang harus dilalui untuk membuat laporan keuangan
perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Untuk gambarnya bisa kita lihat dari gambar tersebut. Yang pertama yaitu transaksi bisnis. Transaksi bisnis masuk ke bagian dokumen. Dokumen turun lagi menjadi jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal umum akan kembali menjadi ke buku besar, dan buku besar ada lagi yaitu buku besar pembantu. Dan buku besar akan melalui yang namanya neraca saldo. Neraca saldo akan melalui ke bagian yang namanya jurnal penyesuaian. Sebelum neraca saldo, buku besar akan melalui yang namanya kertas kerja. Dari jurnal penyesuaian akan melalui yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan akan melaju ke bagian jurnal penutup. Jurnal penutup akan melalui yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir yaitu jurnal pembalik. Yang pertama kita harus mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan transaksi jurnal umum. Jurnal umum terbagi menjadi dua. Yang pertama jurnal umum periodik dan yang kedua yaitu jurnal umum perpetual. Apa sih yang namanya jurnal umum periodik? Metode periodik atau fisik biasanya digunakan pada perusahaan yang menjual barang dagangannya dengan harga yang relatif murah, tetapi sering terjadi. Dalam metode ini, metode periodik atau fisik, akun pembelian bisa dicatat di debit untuk transaksi pembelian barang dagangan, sedangkan akun penjualan bisa dicatat di kredit untuk transaksi penjualan barang dagang. Yang kedua yaitu jurnal umum perpetual. Metode perpetual atau terus-menerus biasanya digunakan pada perusahaan yang menjual barang dagangannya dengan harga yang relatif mahal, tetapi jarang terjadi. Transaksi pembelian barang dagangan dapat dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagangan sebesar harga beli atau harga perolehan. Sebaliknya, jika terjadi penjualan, akan dicatat dengan mengkreditkan akun persediaan barang dagangan sebesar harga pokoknya. Di sini dapat dilihat bahwasanya contoh jurnal umum periodik. Untuk contohnya bisa dilihat di samping sebelah kanan. Dan ini merupakan contoh dari jurnal umum perpetual. Lalu kita masuk ke bagian jurnal khusus. Jurnal khusus itu terbagi menjadi 4. Yang pertama jurnal khusus penerimaan kas, yang kedua jurnal khusus pengeluaran kas, yang ketiga jurnal khusus pembelian, yang keempat jurnal khusus penjualan. Apa sih jurnal khusus penerimaan kas? Jurnal khusus penerimaan kas yaitu jurnal khusus penerimaan kas merupakan buku jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang secara tunai ataupun non-tunai. Yang kedua yaitu jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas dapat diartikan sebagai sebuah jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang atau pembayaran uang tunai kepada supplier. Yang ketiga yaitu jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian itu sendiri merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit, baik pembelian barang dagangan maupun pembelian bukan barang dagangan. Yang keempat yaitu jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan merupakan bentuk buku jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang dagangan secara kredit. Dan ini merupakan contoh dari jurnal khusus penerimaan kas bagian atas dan di bawahnya yaitu jurnal khusus pengeluaran kas. Dan ini merupakan jurnal khusus pembelian di bagian atas dan di bagian bawahnya yaitu jurnal khusus penjualan. Selanjutnya kita masuk ke bagian buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah bagian dari buku besar umum yang digunakan untuk merinci lebih lanjut data dalam satu akun. Jenis buku besar pembantu subsidiar leader yang digunakan perusahaan umumnya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama buku besar pembantu utang
Yang kedua yaitu buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu utang adalah buku besar pembantu yang berfungsi untuk mencatat rincian utang menurut nama kreditor. Sedangkan buku besar pembantu piutang yaitu buku piutang yang berfungsi mencatat rincian piutang perusahaan menurut nama langganan debitor. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang namanya posting ke buku besar. Tahap selanjutnya adalah memindahkan data dari jurnal umum ke dalam buku besar. Pemindah bukuan atau posting dilaksanakan setelah semua transaksi dicatat ke dalam buku jurnal. Pemindah bukuan dari jurnal khusus ataupun jurnal umum ke buku besar dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, jumlah nominal yang terdapat di jurnal khusus dipindahkan ke kolom saldo debit atau kredit dari rekening yang bersangkutan. Yang kedua, nomor halaman yang terdapat di jurnal khusus dipindahkan ke kolom ref buku besar sebagai tanda sumber postingannya. Yang ketiga yaitu rekening-rekening yang berkaitan di jurnal khusus setelah diposting diberi nomor sebagai tanda jumlah nominalnya setelah dipindahkan ke buku besar. Yang terakhir yaitu jumlah yang dipindahkan ke buku besar merupakan jumlah akhir sehingga tanggal ditulis per akhir periode khusus untuk kolom-kolom serba-serbi yang terdapat di jurnal penerimaan ataupun di bagian pengeluaran kas diposting dilakukan menurut tanggal dan transaksinya. Selanjutnya yaitu mengenal laporan harga pokok penjualan. Perhitungan harga pokok penjualan disusun pada akhir periode akuntansi atau pada saat pembuatan laporan keuangan. Dan laporan HPP disajikan secara terpisah dari laporan laba rugi. Agar kamu lebih paham, berikut adalah contoh dari gambar laporan harga pokok penjualan. Untuk contohnya bisa dilihat di gambar berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas yang namanya membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah berasal dari buku besar, yaitu setiap saldo akhir pada setiap akun-akun. Posisi debit dan kredit harus balance. Jika tidak balance, artinya ada kesalahan pada pencatatan dari buku besar. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian adalah akibat yang terjadi transaksi yang berpengaruh kepada sejumlah akun perusahaan dan terkadang memunculkan kehadiran akun baru. Untuk contoh jurnalnya bisa dilihat di gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap selanjutnya adalah penyesuaian neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya yaitu mengenal yang namanya penyiapkan laporan keuangan. Tahap berikutnya adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pencarian informasi mengenai posisi keuangan perusahaan seperti keadaan harta, utang, ataupun modal perusahaan. Selanjutnya yaitu membuat jurnal penutup. Tahap selanjutnya adalah membuat jurnal penutup, yaitu setelah melakukan laporan keuangan. Selanjutnya adalah neraca saldo setelah penutupan. Tahap ini adalah penyesuaian antara neraca saldo dengan jurnal penutup. Akun-akun perlu disajikan karena tidak bisa ada akun yang berubah dari awal pencatatan. Fungsinya untuk mencatat kembali akun-akun yang telah berubah baik saldo ataupun dari akun-akunnya. Yang terakhir yaitu jurnal pembalik. Pada kondisi tertentu tidak perlu dibuat jurnal pembalik karena jurnal pembalik dibuat hanya untuk akun-akun tertentu saja. Misalnya, untuk transaksi pendapatan yang diterima di muka pada saat penjurnalan dicatat dengan sebagai pendapatan atau untuk transaksi biaya yang dibayar di muka atau piutang. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian pembuatan jurnal transaksi akuntansi. Sebelum kita masuk ke jurnal transaksinya, saya akan membacakan soal
yang telah diberikan oleh ibu dosen. Soalnya yaitu sebagai berikut. Kantor akuntan Alan dimiliki dan dikelola oleh Tuan A. Gedung dan peralatan kantor yang digunakan adalah sewaan. Karena sedang menunggu perluasan, aset dan kewajiban perusahaan per 1 November 2020 adalah sebagai berikut. Kas sebesar Rp170.200.000. Piutang usaha sebesar Rp190.000.000. Perlengkapan sebesar Rp20.750.000. Tanah sebesar Rp30.000.000 dan utang usaha sebesar Rp64.200.000. Untuk transaksi-transaksi di bulan November dirangkum di bagian slide selanjutnya. Bisa kita lihat di bagian slide selanjutnya. Untuk transaksi yang pertama yaitu di tanggal 2 November. Tuan A menambah investasi di perusahaan dengan setoran tambahan kas sebesar Rp150 juta dan kendaraan senilai Rp75 juta. Untuk pencatatan transaksinya yaitu yang pertama, kasnya bertambah di bagian debit senilai Rp150 juta dan kendaraan bertambah di debit senilai Rp75 juta. Dan yang terakhir yaitu modalnya bertambah di kredit senilai Rp225 juta. Transaksi selanjutnya yaitu di tanggal 5 November. Membeli tanah untuk digunakan sebagai area parkir dengan membayar uang tunai senilai Rp45 juta. Untuk transaksinya yaitu tanah bertambah di debit senilai Rp45 juta dan kasnya berkurang berada di kredit senilai Rp45 juta. Transaksi selanjutnya berada di tanggal 7 November. Membayar sewa tempat untuk 4 bulan senilai Rp40 juta. Untuk transaksi pencatatannya yaitu sewa bayar di muka bertambah di debit senilai Rp40 juta dan kasnya yaitu berkurang di kredit senilai Rp40 juta. Untuk transaksi selanjutnya yaitu di tanggal 8 November. Menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar Rp70 juta. Untuk pencatatan transaksinya yaitu kasnya bertambah senilai Rp70 juta dan pendapatan jasanya bertambah senilai Rp70 juta. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 10 November. Membayar kreditor untuk melunasi hutang usahanya sebesar Rp25 juta. Untuk pencatatan transaksinya yaitu yang pertama, utangnya berkurang di debit senilai Rp25 juta dan kas berkurang berada di kredit sebesar Rp25 juta. Untuk transaksi selanjutnya yaitu berada pada tanggal 11 November. Membeli perlengkapan secara kredit sebesar Rp8.200.000. Untuk transaksi pencatatannya yaitu perlengkapan bertambah di debit senilai Rp8.200.000 sedangkan utang bertambah berada di kredit senilai Rp8.200.000. Transaksi selanjutnya itu berada pada tanggal
12 November. Menerima pendapatan atas jasa audit dan dicatat sebagai piutang usaha senilai Rp155.000.000. Untuk pencatatan transaksinya yaitu piutang yang bertambah di debit senilai Rp155.000.000 dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar Rp55.000.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 15 November menerima kas atas piutang dari pelanggan senilai Rp200.000.000. Untuk pencatatan transaksinya yaitu kasnya bertambah di debit senilai Rp200.000.000 dan piutang berkurang senilai Rp200.000.000 berada di kredit. Transaksi selanjutnya itu berada pada tanggal 20 November. Menerima tagihan bulanan untuk beban bulanan November. Dibayarkan pada tanggal 10 Desember sebesar Rp16.380.000. Untuk transaksi pencatatannya yaitu beban tagihan bertambah di debit senilai Rp16.380.000 dan utangnya bertambah di kredit sebesar Rp16.380.000. Transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 26 November. Membayar biaya sebagai berikut. Biaya gaji sebesar Rp80.000.000, biaya utilitas sebesar Rp11.575.000 dan biaya lain-lain sebesar Rp2.000.000. Untuk pencatatan transaksinya yaitu bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu beban gaji berkurang di debit sebesar Rp80.000.000 dan beban utilitas berkurang berada di debit sebesar Rp11.575.000 dan beban lain-lain berkurang berada di debit yaitu sebesar Rp2.000.000 dan kasnya yaitu berkurang di bagian kredit sebesar Rp93.575.000. Untuk kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Perusahaan sangat membutuhkan sekali sistem-sistem dari akuntansi. Baik untuk perusahaan dagang, perusahaan jasa, ataupun perusahaan manufaktur. Karena laporan yang dibuat oleh bagian akuntan akan menentukan laporan keuangan dari suatu perusahaan, baik yang berupa laporan perjurnalan, laporan laba